Aku curiga setiap subuh ibuku dan suamiku selalu mandi junub. Rahasia apa yang telah kalian perbuat mas sama ibuku akhir-akhir ini? Kalian terlihat aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku mulai curiga saat setiap subuh, ibuku dan suamiku selalu mandi junub secara bersamaan. Ada sesuatu yang aneh dan tak bisa kusembunyikan lagi di dalam hatiku. Apa sebenarnya rahasia yang kalian sembunyikan? Apa yang telah kalian perbuat hingga kalian berdua terlihat begitu berbeda akhir-akhir ini? Rasa penasaran dan kecurigaanku membawa aku pada sebuah kebenaran yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Siapakah sebenarnya yang bisa kupercaya? Kalau kamu penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa like video ini ya. Tulis pendapatmu di kolom komen. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang rahasia ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru dan misteri menarik lainnya dari aku. Terima kasih sudah nonton. Kamu luar biasa. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu, mentari baru saja menampakkan sinarnya di balik jendela kamar, menyinari wajah Rania yang masih tertidur pulas. Rania, gadis berusia 22 tahun, dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Dengan rambut panjang berwarna coklat gelap yang selalu tergerai rapi, dan mata coklatnya yang penuh rasa ingin tahu, ia menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Rania tinggal bersama ibunya, Bu Sari, di sebuah rumah sederhana pinggir kota. Sejak kecil, Rania sudah terbiasa mandiri. Ibunya bekerja keras sebagai guru sekolah dasar, sedangkan ayahnya telah lama meninggal dunia. Meski hidup sederhana, Rania selalu bersyukur dan berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Di kampus, Rania dikenal sebagai mahasiswa jurusan sastra yang pandai berbicara dan mudah bergaul. Teman-temannya menyukai kehangatan dan ketulusan hatinya. Namun, di balik senyumnya yang selalu terlihat, ada sisi lain yang jarang diketahui orang, rasa penasaran yang kadang membuatnya sulit untuk tenang. Hari-hari Rania biasanya dimulai dengan rutinitas sederhana, tapi akhir-akhir ini, ada satu hal yang membuatnya gelisah dan bingung. Setiap subuh, ia selalu melihat ibunya dan suaminya, Pak Arman, mandi junub bersama-sama. Kebiasaan itu terasa aneh dan membuat pikirannya terus berputar, mencoba mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di baliknya. Rania tidak pernah membayangkan bahwa hari-hari tenangnya akan berubah menjadi sebuah misteri yang menguji hatinya, antara percaya dan curiga, antara cinta dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tampak biasa bagi Rania. Namun, dalam hatinya, rasa curiga semakin menguat. Setiap kali subuh tiba, tanpa sengaja ia selalu terbangun dan melihat ibunya, Bu Sari, bersama suaminya, Pak Arman, melakukan ritual mandi junub secara bersamaan. Awalnya Rania mengira itu hanya kebiasaan biasa dalam keluarga mereka, tapi sesuatu dalam sikap mereka belakangan ini terasa berbeda. Pak Arman, yang biasanya ramah dan perhatian, kini lebih sering diam dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Sedangkan Bu Sari, yang selama ini selalu hangat dan ceria,
kini terlihat murung dan kadang melamun panjang. Tatapan mereka saat bertemu pun semakin dingin, seperti ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Rania berusaha mengabaikan perasaannya, menganggap mungkin ia hanya terlalu banyak berhayal. Tapi setiap kali melihat mereka bersama, hatinya berontak, penuh tanda tanya. Suatu pagi, setelah melihat mereka mandi junub lagi, Rania memberanikan diri bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa akhir-akhir ini Ibu dan Pak Arman selalu mandi junub bersama setiap subuh? Apa ada yang terjadi?" Bu Sari terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, "Rania, ada hal yang ibu dan ayahmu sedang hadapi. Tapi ini bukan untuk membuatmu khawatir." Rania tidak puas dengan jawaban itu, tapi memilih untuk diam. Ia tahu, rahasia besar sedang tersembunyi di balik senyum yang mulai pudar itu. Malam harinya, Rania duduk termenung di sudut kamar. Rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Ia mulai berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran, meskipun harus menghadapi kenyataan yang pahit. "Rahasia apa yang kalian sembunyikan, Bu? Dan Pak Arman?" gumamnya lirih. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan cahaya bulan. Malam itu, kamar Rania terasa sunyi, namun pikirannya bergemuruh tak henti. Setiap detail yang dilihatnya setiap subuh terus menghantui pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan ibunya dan suaminya, sesuatu yang begitu besar hingga membuat mereka berubah. Keesokan paginya, Rania mencoba mencari cara untuk mengungkap rahasia itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia mulai mengamati gerak-gerik Bu Sari dan Pak Arman lebih dekat. Di balik kesibukan pagi hari, Rania menangkap beberapa percakapan yang sengaja dibuat pelan, namun cukup untuk didengar dari kejauhan. "Pak Arman, aku tidak tahu sampai kapan kita bisa menyembunyikan ini." Suara Bu Sari bergetar penuh kecemasan. "Aku juga khawatir, Bu. Tapi untuk sementara, kita harus tetap diam," jawab Pak Arman dengan suara berat. Rania menahan napas. Apa yang sedang mereka bicarakan? Rahasia apa yang begitu penting sampai harus disembunyikan dari dirinya? Hari itu, setelah makan siang, Rania memberanikan diri mengajak ibunya bicara secara pribadi. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. "Bu, aku tahu ada sesuatu yang Ibu dan Pak Arman sembunyikan. Aku butuh kejujuran dari Ibu. Aku bukan anak kecil lagi," ucap Rania dengan suara tegas tapi lembut. Bu Sari menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Rania, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Semua ini untuk melindungi kamu." Rania menatap ibu yang selama ini dicintainya. "Melindungi aku? Dengan menyembunyikan apa, Bu? Aku ingin tahu semuanya." Suasana menjadi hening. Akhirnya, Bu Sari menarik nafas panjang dan mulai membuka cerita yang selama ini disimpan rapat. "Tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, ada masalah besar yang kami hadapi. Pak Arman ternyata memiliki hutang yang sangat besar. Kami berusaha keras membayarnya, tapi keadaan makin sulit. Aku dan Pak Arman sepakat melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu mengerti sekarang, demi keluargamu." Rania terdiam. Hatinya terasa berat menerima pengakuan itu. Namun, rasa ingin tahu dan cinta pada keluarganya membuatnya bertahan mendengarkan. "Aku tidak mau kamu terlibat, Rania. Tapi aku percaya kamu cukup dewasa untuk tahu bahwa kadang orang dewasa harus membuat keputusan sulit." Bu Sari mengakhiri ceritanya dengan suara pelan. Rania memejamkan mata. Dunia yang selama ini ia kenal terasa goyah. Kini, ia tahu bahwa ada rahasia kelam yang telah mengubah keluarganya. Namun, rasa ingin tahunya belum terpuaskan.
Ia harus menggali lebih dalam, mencari kebenaran yang tersembunyi di balik semua itu. Sejak percakapan itu, dunia Rania berubah total. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Meski ibunya sudah sedikit membuka sedikit rahasia, rasa penasaran Rania belum terpuaskan. Ia merasa harus menemukan keseluruhan cerita, agar tidak terus hidup dalam kebohongan. Pagi itu, setelah memastikan ibunya sibuk di dapur, Rania diam-diam membuka laci meja kerja Pak Arman. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mencari petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan rahasia besar yang selama ini membuat keluarganya terpecah. Tumpukan surat dan dokumen berserakan. Setelah menyisir satu persatu, matanya menangkap sebuah amplop coklat yang tersembunyi di bawah tumpukan kertas lain. Amplop itu tertulis nama Rania dengan tinta hitam tebal. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop tersebut dan menemukan surat dari seseorang yang bernama Hasan, yang mengancam Pak Arman agar segera melunasi hutangnya. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa jika tidak membayar, ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Rania terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah Hasan? Dan apa kaitannya dengan mandi junub bersama ibunya setiap subuh? Hari itu, Rania memutuskan untuk menemui Pak Arman secara langsung. Ia menemukan suaminya sedang duduk di teras, menatap jauh ke arah jalan. Wajah Pak Arman tampak lelah dan penuh beban. "Pak, aku sudah tahu sedikit tentang apa yang terjadi. Tolong jelaskan semuanya padaku," pinta Rania dengan suara penuh harap. Pak Arman menunduk, kemudian menarik napas panjang. "Rania, aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji akan jujur padamu." Ia mulai bercerita tentang hutang besar yang membelitnya dan bagaimana ia dan Bu Sari berusaha keras mencari jalan keluar. "Kami mandi junub bersama bukan karena hal lain, tapi sebagai bentuk taubat dan harapan agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini." Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuat Rania merasa ada bagian lain dari cerita yang belum terungkap. "Pak, apa ada hal lain yang tidak Bapak katakan?" tanya Rania pelan. Pak Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut kehilangan kalian berdua, Rania. Tapi aku juga tidak ingin kau terluka dengan kebenaran ini." Rania menatap suaminya. Hatinya campur aduk. Ia sadar, perjalanan mencari kebenaran ini baru saja dimulai, dan ada bahaya yang mengintai di balik rahasia keluarga mereka. Malam itu, setelah percakapan yang penuh kejujuran namun juga penuh tanda tanya, Rania duduk termenung di kamar. Hatinya berkecamuk. Apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam keluarganya? Apa yang membuat ibu dan suaminya bersekongkol dalam sebuah rahasia yang membebani jiwa mereka? Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan menghadapi kenyataan, sekeras apapun itu. Dengan langkah hati-hati, Rania pergi ke sebuah kantor kecil di pusat kota yang sering disebut oleh Pak Arman sebagai tempat terakhir ia mencoba melunasi hutangnya. Rania menanyakan pada pegawai di sana tentang sosok Hasan yang disebut dalam surat itu. "Hasan? Dia memang sering datang ke sini. Tapi setelah beberapa bulan lalu, dia menghilang. Kami juga tidak tahu keberadaannya sekarang," jawab pegawai itu singkat. Informasi itu semakin menambah misteri. Siapakah sebenarnya Hasan? Mengapa ia menghilang setelah menebar ancaman? Rania semakin yakin, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hutang biasa. Ketika pulang, Rania menemukan ibunya sedang duduk termenung di ruang tamu. Tatapan kosong Bu Sari membuat Rania semakin yakin, beban itu terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. "Bu, aku tahu ibu juga menyimpan banyak rahasia. Aku ingin membantu, bukan menyalahkan," ucap Rania lembut.
Busari mengangguk. Air matanya mengalir lagi. Rania, ada satu hal lagi yang belum ibu ceritakan. Sesuatu yang bahkan Pak Arman belum tahu. Rania terkejut dan memintanya untuk segera bercerita. Busari mulai membuka luka lama yang selama ini ia pendam. Ternyata, sebelum Pak Arman datang ke hidup mereka, Busari pernah memiliki masa lalu yang kelam. Ada seseorang yang dulu menjadi bagian dari hidupnya dan membawa masalah besar yang kini berimbas pada keluarga mereka. Orang itu Hasan, bisik Busari dengan suara bergetar. Ternyata, Hasan bukan hanya penghutang biasa, tapi seseorang dari masa lalu Busari yang punya dendam dan niat jahat. Hubungan gelap dan hutang yang menumpuk membuat situasi keluarga Rania berada di ujung jurang kehancuran. Rania mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar. Ia sadar, rahasia ini jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Malam ini, aku harus bicara dengan Pak Arman lagi. Kita harus hadapi ini bersama. Bu, kata Rania dengan suara tegas. Busari mengangguk, berharap keluarga mereka bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimuti. Malam itu, suasana rumah terasa tegang. Rania menyiapkan diri untuk percakapan penting bersama Pak Arman. Ia tahu, malam ini adalah saatnya untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya dan mencari solusi bersama, sebelum rahasia kelam itu makin membebani hati mereka. Di ruang tamu yang remang, Pak Arman duduk dengan wajah penuh penyesalan. Ketika Rania masuk, ia mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia siap berbicara. Pak, aku sudah tahu lebih banyak dari yang kau kira. Tentang Hasan, hutang, dan masa lalu ibu, kata Rania dengan suara tenang tapi tegas. Pak Arman menghela napas dalam, lalu mulai menceritakan segala sesuatunya tanpa menahan diri. Ia bercerita tentang tekanan yang dialaminya saat menghadapi ancaman dari Hasan, betapa ia merasa terjebak dan tidak punya jalan keluar. Ia juga mengakui bahwa mandi junub bersama Busari setiap subuh adalah cara mereka memohon ampunan dan kekuatan, karena merasa bersalah dan takut kehilangan keluarga. Tapi aku juga harus jujur. Rania, ada satu hal lagi yang belum aku katakan, ucap Pak Arman dengan suara serak. Rania menatapnya. Menunggu. Aku pernah berusaha melindungi kalian dengan mengambil risiko sendiri. Aku melakukan kesalahan besar yang bisa menghancurkan kita semua jika terbongkar. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Rania merasakan beban di dadanya semakin berat. Namun ia tetap mendengarkan tanpa menghakimi. Pak, aku tahu kita dalam masalah besar. Tapi kita harus hadapi ini bersama. Keluarga itu kuat kalau kita jujur dan saling mendukung, jawab Rania mantap. Pak Arman mengangguk. Pak Arman mengangguk. Air matanya jatuh perlahan. Terima kasih, Rania. Aku berharap kita bisa melewati ini bersama. Malam itu, ketiganya, Rania, Pak Arman, dan Busari, berjanji untuk saling mendukung dan mencari jalan keluar dari masalah yang mengancam keluarga mereka. Meski berat, mereka memilih untuk bersatu. Namun, di balik semua itu, ancaman dari masa lalu masih mengintai. Hasan belum hilang. Ia terus mengawasi dan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan keluarga yang selama ini ia dendam. Hari-hari setelah konfrontasi itu, suasana rumah Rania terasa sedikit lebih ringan. Ketiganya berusaha menjalani kehidupan dengan saling terbuka, berusaha memperbaiki luka yang ada. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Bayangan masa lalu terus mengintai, membawa ancaman yang belum mereka ketahui kapan akan datang. Suatu sore, ketika Rania sedang membersihkan kamar, telepon rumah berdering. Ia mengangkat dengan hati-hati, berharap itu hanya panggilan biasa. Namun suara di ujung telepon membuat darahnya beku. Rania.
Kau pikir semuanya sudah selesai? Hasan tidak akan pernah membiarkan kalian hidup damai. Suara itu berat dan penuh ancaman. Rania menggenggam telepon dengan erat. Napasnya tercekat. Ia tahu ancaman itu nyata. Bahaya yang selama ini tersembunyi kini muncul ke permukaan, mengancam keharmonisan keluarganya. Segera ia memberitahu Pak Arman dan Bu Sari. Wajah mereka berubah pucat. Kita harus waspada. Hasan tidak main-main, ujar Pak Arman dengan tegas. Malam itu, mereka sepakat untuk menjaga diri dan mencari bantuan. Rania mulai menghubungi teman-teman lama suaminya yang dipercaya, berharap mendapat perlindungan. Namun, semakin Rania menggali, semakin dalam pula masalah yang mereka hadapi. Hasan bukan hanya seorang penghutang biasa. Ia terlibat dalam jaringan kriminal yang berbahaya, dan niatnya untuk menghancurkan keluarga mereka lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Rania merasa berat. Di satu sisi, ia harus menjaga keluarganya tetap utuh. Di sisi lain, ancaman yang semakin nyata membuatnya takut akan masa depan yang tidak pasti. Dalam ketegangan itu, Rania menemukan kekuatan baru. Ia bertekad untuk melindungi orang yang dicintainya, apapun risikonya. Ia sadar, hanya dengan keberanian dan kejujuran, mereka bisa melewati badai ini. Sejak ancaman itu datang, hidup Rania dan keluarganya berubah drastis. Setiap malam, rasa waspada menyelimuti setiap sudut rumah. Mereka tidak pernah tahu kapan Hasan dan jaringan kelamnya akan muncul kembali, mengintai dengan niat jahat. Pagi itu, Rania dan Pak Arman bertemu dengan salah satu teman lama Pak Arman, Pak Danu, yang pernah bekerja di bidang keamanan. Dengan pengalaman dan koneksinya, Pak Danu berjanji akan membantu mereka menghadapi ancaman yang semakin nyata. Kalau kalian ingin bertahan, harus siap secara mental dan fisik. Ini bukan hanya soal hutang, tapi keselamatan keluarga, ujar Pak Danu dengan serius. Rania mulai belajar banyak hal baru, dari teknik keamanan dasar hingga cara mengenali tanda-tanda bahaya. Ia juga mulai merancang strategi bersama suami dan ibunya untuk menjaga rumah tetap aman. Namun, tidak mudah. Ketegangan di antara mereka terkadang muncul. Pak Arman yang merasa bersalah seringkali larut dalam penyesalan, sementara Bu Sari kadang merasa lelah dengan situasi yang terus menekan. Suatu malam, saat Rania sedang berjaga, ia mendengar suara mencurigakan di halaman belakang rumah. Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela dan melihat sosok bayangan yang mencoba membuka pagar. Tanpa pikir panjang, Rania menyalakan lampu luar dan membunyikan alarm yang sudah dipasang sebelumnya. Sosok itu kaget dan berlari pergi. Namun, kejadian itu semakin membuktikan bahwa ancaman tidak bisa dianggap remeh. Keesokan harinya, Rania bersama Pak Arman dan Bu Sari semakin kompak. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang ketakutan dan harapan masing-masing. Rania menyadari, di balik semua masalah, kekuatan keluarga adalah senjata terkuat yang mereka miliki. Meski bahaya mengintai, Rania memilih untuk tidak menyerah. Ia percaya, dengan kebersamaan dan keteguhan hati, mereka bisa melewati masa sulit ini. Seminggu setelah insiden di halaman rumah, ketegangan di keluarga Rania semakin memuncak. Setiap malam, mereka berjaga, waspada terhadap kemungkinan ancaman baru. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang membuat Rania semakin curiga. Ada seseorang di dalam lingkungan mereka yang diam-diam memberikan informasi kepada Hasan. Suatu malam, Rania tak sengaja melihat sosok yang sering datang ke rumah mereka dalam keadaan mencurigakan. Bukan tamu biasa, tapi seseorang yang selama ini dianggap dekat dan dipercaya oleh keluarga. Dengan hati-hati, Rania mulai mengamati orang tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti kecil yang menguatkan kecurigaannya. Ia sadar,
Bukan hanya ancaman dari luar yang harus diwaspadai, tapi juga pengkhianatan dari dalam. Ketika Rania mengungkapkan curigaannya kepada Pak Arman dan Bu Sari, suasana rumah berubah menjadi tegang. Pak Arman merasa terpukul karena orang yang dicurigai adalah sahabat lama yang selama ini ia anggap keluarga sendiri. Sementara Bu Sari merasa bingung dan takut, karena pengkhianatan ini membuat mereka semakin rentan. Namun Rania tetap tegar. Ia tahu, untuk menyelamatkan keluarga, mereka harus berani menghadapi kenyataan pahit ini. Dengan bantuan Pak Danu, mereka merancang rencana untuk mengungkap siapa sebenarnya pengkhianat itu. Mereka memasang kamera tersembunyi dan mulai memantau aktivitas orang tersebut. Beberapa hari kemudian, bukti-bukti yang terkumpul membuat semuanya tercengang. Orang yang selama ini dipercaya ternyata diam-diam berkomunikasi dengan Hasan, memberikan informasi penting yang membahayakan keluarga Rania. Konfrontasi pun tak terhindarkan. Rania menghadapi orang itu dengan perasaan campur aduk antara kecewa, marah, dan sedih. "Kenapa kau lakukan ini? Apa yang kau dapat dari mengkhianati kami?" tanya Rania dengan suara bergetar. Orang itu hanya tersenyum sinis. "Aku butuh uang dan kau tahu aku tak punya pilihan lain." Malam itu menjadi titik balik keluarga Rania. Mereka tahu, untuk bertahan, mereka harus lebih kuat dan waspada, tidak hanya dari ancaman luar tapi juga dari pengkhianatan di dalam. Setelah pengkhianatan terungkap, keluarga Rania menghadapi masa-masa paling berat dalam hidup mereka. Kepercayaan yang dulu mereka bangun kini harus diuji kembali, dan rasa sakit dari pengkhianatan meninggalkan luka mendalam. Namun, di balik semua itu, mereka bertekad untuk bangkit. Rania, Pak Arman, dan Bu Sari mulai membangun kembali ikatan yang hampir patah. Mereka menyadari, dalam menghadapi badai hidup, kekuatan keluarga adalah pelindung terbaik. Pak Danu semakin intens membantu mereka, tidak hanya memberikan perlindungan fisik tapi juga dukungan mental. Ia mengajarkan bagaimana menghadapi tekanan dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Sementara itu, Rania mulai aktif menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan ancaman dan pengkhianatan yang mereka alami. Perlahan, Hasan dan jaringan kriminalnya mulai mendapat tekanan hukum yang membuat mereka kewalahan. Di tengah perjuangan itu, Rania juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia belajar bahwa ketakutan dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan, tapi keberanian dan harapan adalah pilihan yang harus diambil. Hari demi hari, rumah mereka kembali terasa hangat. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, cinta dan kepercayaan mulai tumbuh lagi. Rania melihat masa depan yang lebih cerah, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarga yang ia cintai. Dalam doa malamnya, Rania memohon agar badai ini segera berlalu dan menggantikan semua kesulitan dengan kebahagiaan. Ia yakin, dengan hati yang kuat dan langkah yang pasti, mereka akan melewati semua ujian hidup. Meski ancaman dari Hasan mulai mereda karena tekanan hukum, Rania dan keluarganya tidak bisa benar-benar merasa aman. Ada luka lama yang tiba-tiba muncul kembali, mengguncang ketenangan yang baru mereka raih. Suatu sore, saat Rania membersihkan lemari tua di kamar ibunya, ia menemukan sebuah amplop coklat tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia membuka amplop itu dan menemukan surat yang membuat hatinya bergetar. Surat itu berasal dari seseorang yang pernah sangat dekat dengan keluarganya, namun hilang begitu saja tanpa penjelasan. Dalam surat tersebut, tertulis pengakuan tentang rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Rahasia yang berpotensi menghancurkan bukan hanya keluarga mereka, tapi juga masa depan Rania sendiri. Rania pun merasa bingung dan cemas. Ia tahu, membuka rahasia itu berarti menghadapi masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Namun, menutup mata juga bukan pilihan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam.
Dengan bantuan Pak Arman dan Bu Sari, Rania mulai menyusuri jejak orang yang mengirim surat itu. Setiap petunjuk yang ditemukan justru membawa mereka pada fakta-fakta yang tak terduga dan semakin memperumit situasi. Sementara itu, Hasan yang belum sepenuhnya pergi, diam-diam mulai merancang langkah baru. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menjatuhkan keluarga Rania, ia harus menggali sisi paling rapuh mereka, dan surat itu adalah kunci yang bisa ia manfaatkan. Ketegangan kembali memuncak. Rania harus berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu yang mencoba merenggut masa depan yang baru ia bangun. Dalam perjalanan ini, ia belajar bahwa kadang, untuk maju, kita harus berani menghadapi kegelapan terdalam dalam diri dan keluarga. Surat yang ditemukan Rania terus menghantui pikirannya. Setiap kata yang tertulis membawa pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya pengirimnya? Apa maksud dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan? Dengan tekad yang semakin kuat, Rania bersama Pak Arman dan Bu Sari mulai menelusuri masa lalu keluarga mereka, membuka lembar demi lembar kenangan yang selama ini tertutup rapat. Mereka mengunjungi rumah lama yang pernah mereka tinggali sebelum pindah, bertemu dengan tetangga lama, dan mencari dokumen-dokumen yang mungkin bisa menguak misteri. Namun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak hal yang terasa tak beres. Di satu sisi, ada rasa takut yang menghantui, takut akan kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk diterima. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang mendorong mereka terus maju. Suatu malam, saat Rania membaca ulang surat itu, ia menemukan sebuah petunjuk tersembunyi berupa kode angka yang tampak acak. Ia pun mencoba menghubungi seorang teman lama yang ahli dalam memecahkan kode. Beberapa hari kemudian, teman tersebut mengabarkan bahwa kode itu adalah alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dengan hati-hati dan persiapan matang, Rania, Pak Arman, dan Bu Sari memutuskan untuk menyelidiki tempat itu. Sesampainya di lokasi, suasana sunyi dan sepi menyelimuti. Mereka menemukan beberapa barang yang tampak milik keluarga mereka, foto lama, dokumen, dan benda-benda yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Rania merasa jantungnya berdegup kencang saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian dengan tulisan tangan yang tak asing lagi bagi mereka. Buku harian itu menyimpan cerita masa lalu yang selama ini tersembunyi, kisah cinta, pengkhianatan, dan janji yang belum terpenuhi. Semua ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ancaman terhadap keluarga mereka terus berlanjut. Rania tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki babak baru yang penuh dengan bahaya dan kebenaran yang harus diungkap. Rania membuka halaman pertama buku harian itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang rapi dan penuh perasaan mengisi setiap lembarannya, menceritakan kisah seorang wanita bernama Laila, sosok yang ternyata sangat penting dalam sejarah keluarganya. Laila adalah ibu dari Bu Sari, yang selama ini jarang dibicarakan. Dalam buku itu, Laila menuliskan perjuangannya menghadapi berbagai cobaan hidup, termasuk cinta terlarang dan pengkhianatan yang membuat keluarganya hancur berkeping-keping. Rania membaca kisah Laila yang jatuh cinta kepada seorang pria yang ternyata punya hubungan gelap dengan dunia kriminal, mirip dengan Hasan. Mereka menikah dalam diam, namun rahasia kelam suaminya membuat hidup Laila penuh dengan rasa takut dan kesedihan. Lebih memilukan lagi, Laila menuliskan bahwa sebelum meninggal dunia, ia sempat memberikan sebuah amanat penting kepada Bu Sari, sebuah janji untuk melindungi keluarga dari bahaya yang terus mengintai dari masa lalu. Namun, janji itu sepertinya belum sepenuhnya terpenuhi. Rania merasa terhubung secara emosional dengan Laila, dan ia sadar bahwa ia harus melanjutkan perjuangan ini demi keluarganya. Di halaman-halaman berikutnya, Rania menemukan petunjuk tentang identitas musuh sebenarnya yang selama ini menyembunyikan diri,
dan mengapa ancaman terhadap mereka masih berlanjut hingga sekarang. Sambil memegang buku harian itu, Rania menatap wajah orang tuanya yang penuh harap. Ia tahu, beban ini bukan hanya miliknya, tapi milik mereka semua. Dengan tekad baru, Rania berjanji untuk menguak semua rahasia dan melindungi keluarganya dari bayang-bayang kelam masa lalu yang terus membayangi. Setelah membaca buku harian Laila, Rania merasa beban di pundaknya bertambah berat, namun juga semakin jelas arah perjuangannya. Ia sadar bahwa untuk mengakhiri ancaman yang terus membayangi keluarganya, ia harus berani menghadapi musuh lama yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan dukungan Pak Arman dan Bu Sari, Rania mulai menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang identitas musuh tersebut dengan cara yang lebih langsung. Rania juga mulai menghubungi beberapa kenalan lama keluarga yang mungkin masih menyimpan informasi penting. Sementara itu, Hasan yang merasakan tekanan dari tindakan hukum yang mulai mendekat, berusaha menghubungi sosok misterius yang selama ini menjadi pelindung dan dalang di balik rencana jahatnya. Hasan tahu, tanpa bantuan orang itu, rencananya tidak akan berjalan lancar. Di sisi lain, Rania juga semakin dekat dengan Pak Danu, yang tidak hanya menjadi pelindung keluarga tapi juga teman sejati dalam menghadapi semua ini. Pak Danu mulai membuka cerita tentang masa lalunya yang juga berhubungan dengan musuh lama keluarga Rania, menambah dimensi baru dalam perjuangan mereka. Suatu malam, Rania menerima pesan anonim yang berisi peringatan agar ia berhenti menggali masa lalu jika tidak ingin keluarganya hancur. Pesan itu membuat Rania semakin yakin bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Meski penuh risiko, Rania memilih untuk tidak mundur. Ia tahu, kebenaran harus terungkap agar keluarga mereka bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang kelam itu. Bab ini berakhir dengan Rania yang menatap bintang-bintang di langit malam, berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang sampai kebenaran terungkap dan keluarganya benar-benar aman. Hari demi hari, usaha Rania dan keluarganya mengungkap kebenaran semakin dekat ke titik kritis. Informasi yang mereka kumpulkan mulai mengarah pada satu nama yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang, sosok yang ternyata lebih berbahaya dari yang mereka duga. Rania memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang dipercaya mengetahui rahasia besar itu, seorang pria tua yang dulu pernah menjadi sahabat ayahnya. Di sebuah kafe kecil yang remang-remang, mereka duduk berhadapan, dan pria tua itu membuka kisah lama yang selama ini tersembunyi. Ternyata, ada pengkhianatan yang terjadi bertahun-tahun lalu yang melibatkan anggota keluarga sendiri. Pengkhianatan itu menjadi akar dari semua masalah yang kini mereka hadapi. Rania merasa terpukul, mengetahui bahwa musuh terbesar bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Tidak hanya itu, Hasan ternyata sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Rania secara fisik, tapi juga psikologis, dengan menjatuhkan kepercayaan mereka satu sama lain. Saat Rania dan keluarganya mencoba menyatukan kembali kepingan-kepingan yang hampir hancur, muncul pengkhianatan yang tak terduga dari orang terdekat mereka. Seseorang yang selama ini mereka percaya ternyata bersekongkol dengan Hasan. Konfrontasi pun tak terhindarkan. Rania harus menghadapi kenyataan pahit bahwa untuk menyelamatkan keluarganya, ia harus mengambil langkah yang sangat berat dan berisiko. Bab ini diakhiri dengan ketegangan tinggi, ketika Rania berdiri di persimpangan antara kepercayaan dan pengkhianatan, menentukan langkah selanjutnya yang bisa mengubah segalanya. Kekecewaan dan luka menganga di hati Rania saat ia mengetahui pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percayai selama ini, adiknya sendiri, Sari. Sari, yang selama ini terlihat setia dan penuh kasih, ternyata telah diam-diam bersekongkol dengan Hasan demi keuntungan pribadi. Rania menatap Sari dengan mata penuh air, bertanya dalam hati, "Mengapa kau lakukan ini padaku? Pada keluargamu sendiri?" Sari hanya bisa menunduk.
Wajahnya penuh penyesalan namun kata-kata tak kunjung keluar. Ia mengaku tertekan oleh masalah keuangan dan merasa tak berdaya, hingga akhirnya Hasan menawarkan jalan keluar yang menggiurkan. Rania tahu, meskipun pengkhianatan ini melukai, masih ada rasa sayang di antara mereka yang tak bisa diabaikan begitu saja. Namun, demi keselamatan keluarga dan masa depan mereka, Rania harus tegas. Ia memutuskan untuk memberi Sari kesempatan memperbaiki kesalahan, asalkan Sari benar-benar bersedia membantu mereka mengalahkan Hasan dan menghentikan semua niat jahatnya. Sementara itu, Hasan semakin gencar melancarkan serangan, baik secara langsung maupun lewat berbagai cara licik. Keluarga Rania menghadapi tekanan yang semakin besar, tapi mereka juga semakin kuat karena bersatu dan saling mendukung. Bab ini ditutup dengan Rania yang memeluk adiknya, memohon agar Sari tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dalam hati, Rania berjanji akan melindungi keluarganya, meski harus berhadapan dengan pengkhianatan dan bahaya sekalipun. Setelah pertemuan emosional dengan Sari, Rania dan keluarga mulai merancang langkah terakhir untuk menghadapi Hasan. Mereka tahu ini bukan hanya soal mempertahankan nama baik, tapi juga menjaga nyawa dan masa depan mereka. Sari mulai bekerja sama, memberikan informasi penting yang selama ini disembunyikan Hasan, mulai dari jaringan bisnis gelapnya hingga kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Namun, Hasan tak tinggal diam. Ia mempercepat rencana jahatnya dan bahkan mulai mengancam keselamatan orang-orang terdekat Rania. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rania harus menghadapi pilihan sulit, melindungi keluarganya atau menyelamatkan Sari yang kini dalam bahaya. Dengan keberanian yang menggelegak, Rania mengatur strategi bersama Pak Arman dan Bu Sari untuk mengejutkan Hasan, mengungkap semua kebusukan dan membawa keadilan. Pertarungan emosional dan psikologis antara kebaikan dan kejahatan berlangsung sengit, meninggalkan luka sekaligus pelajaran berharga. Bab ini diakhiri dengan sebuah keputusan besar dari Rania yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Rania berdiri di hadapan keluarga dan sahabat terdekatnya. Rasa lelah dan beban selama ini terasa begitu berat di pundaknya. Namun, di balik itu semua, ada tekad yang tak tergoyahkan untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami. Keputusan besar itu adalah untuk menyerahkan semua bukti kejahatan Hasan kepada pihak berwajib sekaligus menghadapi konsekuensi yang mungkin datang. Rania tahu, jalan ini penuh risiko, tapi ia yakin keadilan akan berpihak pada kebenaran. Sari yang kini benar-benar menyesali perbuatannya, berdiri di sisi Rania, siap membantu sepenuhnya demi menebus kesalahan dan memperbaiki hubungan keluarga yang nyaris hancur. Namun, Hasan yang merasa terpojok mulai melakukan langkah nekat. Ia mencoba mengancam keselamatan Rania dan keluarganya dengan cara yang lebih brutal. Di saat itulah, Pak Arman dan Bu Sari menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Mereka tidak hanya berdiri sebagai orang tua, tapi juga sebagai pelindung keluarga, memperlihatkan bahwa cinta dan persatuan adalah kekuatan terbesar. Ketegangan mencapai puncaknya saat Hasan akhirnya ditangkap. Rania menyadari, meski perjuangan belum selesai, babak baru dalam hidupnya dan keluarganya sudah dimulai, babak yang penuh harapan dan pembebasan. Bab ini ditutup dengan Rania yang menatap masa depan, penuh harapan dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu melindungi keluarganya dengan sepenuh hati. Setelah penangkapan Hasan, suasana rumah Rania mulai berubah. Beban berat yang selama ini menyelimuti mereka perlahan terangkat, memberikan ruang untuk kebahagiaan dan ketenangan yang lama hilang. Rania dan keluarganya berusaha membangun kembali kehidupan mereka yang sempat retak. Sari, dengan tekad baru, mulai menebus kesalahannya melalui tindakan nyata, mendukung Rania, memperbaiki hubungan keluarga, dan membantu masyarakat sekitar yang pernah terkena dampak dari kejahatan Hasan. Pak Arman dan Bu Sari pun ikut aktif, menjadi sosok panutan dan pelindung di lingkungan mereka,
memastikan tidak ada lagi ancaman yang bisa mengguncang kedamaian keluarga. Rania sendiri mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia kembali fokus pada impiannya, memperbaiki karir, dan merajut kembali hubungan yang sempat renggang dengan orang-orang terdekat. Meski masa lalu meninggalkan luka, Rania belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari bagaimana seseorang bangkit dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Bab ini ditutup dengan Rania yang tersenyum penuh harapan, menatap langit cerah di depan rumahnya. Di hatinya, ada keyakinan kuat bahwa kehidupan yang lebih baik sudah menanti di depan. Meski kehidupan mulai berjalan normal, Rania menyadari bahwa tidak semua luka bisa sembuh secepat harapan. Malam-malamnya masih dihantui oleh kilas balik masa kelam, pengkhianatan, rasa sakit, dan ketakutan yang pernah begitu dekat. Suatu malam, ketika semua telah tertidur, Rania duduk sendirian di balkon rumahnya. Langit gelap tak berbintang, seakan mencerminkan isi hatinya. Meski Hasan telah ditangkap, bayang-bayang pengkhianatannya dan bagaimana ia mempermainkan kepercayaan keluarga masih membekas dalam pikirannya. Sari datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Rania tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hanya suara malam yang menjadi latar keheningan mereka. Kemudian, dengan suara lirih, Sari berkata, "Kak, aku masih merasa bersalah. Rasanya seperti tidak pantas berada di sini." Rania menatap adiknya. Mata mereka saling bertemu, penuh luka, tapi juga pengertian. "Sari, memaafkanmu bukan berarti aku melupakan apa yang terjadi. Tapi aku memilih menyembuhkan hati kita, daripada terus membiarkannya berdarah." Sari menangis pelan, dan Rania memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, keluarga mereka duduk bersama di ruang tamu, membahas masa depan. Bu Sari mengusulkan agar mereka pindah dari rumah itu, memulai hidup baru di tempat yang tak lagi menyimpan kenangan buruk. Namun Pak Arman tak sepakat. Tempat ini bukan salahnya. Yang membuat rumah ini gelap adalah rasa takut dan luka. Kita tinggal di sini bukan untuk mengingat sakit, tapi untuk menunjukkan bahwa kita bisa sembuh. Rania setuju. Rumah itu akan mereka perbaiki, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Mereka akan menjadikannya simbol perjuangan dan kekuatan keluarga yang tak hancur meski diterpa badai. Namun, di balik semua itu, tanpa sepengetahuan mereka, sebuah bahaya baru tengah mengintai. Seseorang dari masa lalu Hasan diam-diam memantau gerak-gerik mereka. Bab ini ditutup dengan mata seseorang yang mengintai dari jauh, di balik kaca mobil hitam yang terparkir tak jauh dari rumah Rania. Mata itu kembali muncul. Tatapan dingin dari seseorang di dalam mobil hitam yang sejak 2 hari terakhir terparkir di sudut jalan dekat rumah Rania. Awalnya, keluarga Rania tak menyadari kehadirannya. Tapi malam ini, Rania melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat hendak menutup tirai jendela kamarnya, ia melihat sosok berpakaian gelap berdiri di sisi jalan, menatap ke arah rumah mereka dengan pandangan yang mengintimidasi. Ia cepat-cepat menutup tirai dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Keesokan paginya, Rania menceritakan kejadian itu kepada Pak Arman. Wajah sang ayah langsung berubah serius. "Kita tidak boleh anggap enteng. Bisa jadi ini bukan orang biasa," ucapnya tegas. Sari, yang selama ini berusaha menebus dosa dengan menjaga rumah dan membantu Rania, mulai merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu, Hasan tak mungkin bergerak sendiri selama ini. Dan jika benar seseorang sedang mengintai mereka, itu berarti bahaya belum benar-benar usai. Pak Arman menghubungi seorang temannya yang bekerja di kepolisian untuk menyelidiki plat nomor mobil misterius tersebut. Hasilnya mengejutkan. Mobil itu terdaftar atas nama seorang pria bernama Deno, mantan rekan bisnis gelap Hasan yang selama ini dikenal licik dan kejam.
Sementara itu, Deno memang sedang menyusun rencana. Ia merasa terusik karena Hasan ditangkap berkat keberanian Rania dan keluarganya. Ia kehilangan banyak uang dan reputasinya karena terlibat dalam jaringan yang kini terbongkar. Dan kini, ia ingin membalas. Di sisi lain, Rania semakin kuat. Ia tak lagi perempuan yang hanya bisa bertahan dalam diam. Kini, ia berdiri di garis depan, menjaga keluarganya dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Kalau mereka pikir kita bisa ditakut-takuti lagi, mereka salah, ucap Rania pada dirinya sendiri, menatap cermin dengan sorot mata yang tak lagi goyah. Bab ini ditutup dengan Deno yang berbicara melalui telepon. Suaranya pelan tapi menakutkan. Kau pikir permainan ini selesai, Rania? Justru baru dimulai. Hari-hari berikutnya berubah menjadi tegang. Rania, Sari, dan keluarga hidup dalam kewaspadaan penuh. Meski polisi telah mulai memantau lingkungan rumah mereka secara diam-diam, ancaman dari Deno terasa nyata, dingin dan mengendap-endap seperti ular di balik semak. Malam itu, Rania baru saja mematikan lampu ruang tamu dan hendak masuk ke kamar ketika suara tok-tok pelan terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan biasa, terlalu pelan, terlalu hati-hati. Ia menahan napas. Tangannya refleks mengambil pisau kecil dari laci dapur. Dari celah tirai jendela, ia mengintip. Tak ada siapapun. Tapi firasatnya mengatakan lain. Dengan cepat, ia membangunkan Pak Arman. Lelaki itu, mantan tentara, langsung siaga. Ia keluar diam-diam lewat pintu belakang, memutar untuk memeriksa sekeliling rumah. Sementara Rania dan Sari tetap di dalam, menjaga ibu mereka. Beberapa saat kemudian, Pak Arman masuk dengan wajah keras. Ada bekas jejak kaki di halaman. Tapi orangnya sudah kabur. Sepertinya sengaja hanya ingin menakut-nakuti. Rania menggigit bibirnya. Deno, gumamnya. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor polisi dan menemui penyidik yang menangani kasus Hasan. Pak, saya tahu ini mungkin di luar prosedur, tapi kami butuh perlindungan lebih. Saya yakin ada yang sedang mengintai kami. Penyidik itu mengangguk serius. Kami sudah menerima laporan serupa dari korban lain yang berkaitan dengan Hasan. Deno memang licik dan tak segan mencelakai orang. Tapi kami akan pastikan dia tidak semudah itu menyentuh kalian. Sementara itu, Deno mulai memutar strategi. Ia tidak bisa menyerang langsung, terlalu berisiko. Maka ia menyasar orang-orang di sekitar Rania. Seorang sahabat lama Rania, Tia, tiba-tiba menerima ancaman anonim di tempat kerja. Seorang tetangga Rania juga kehilangan kucingnya secara misterius. Dan di teras rumahnya ditemukan potongan kertas bertuliskan, "Jangan ikut campur." Rania sadar, Deno tak hanya menyerang secara fisik, tapi juga psikologis. Dia ingin membuat kita panik, ingin memecah kita dari dalam. Alih-alih menyerah, Rania mengumpulkan orang-orang yang pernah menjadi korban Hasan dan Deno. Ia ingin bersatu, menyatukan bukti, membangun kekuatan yang lebih besar. Ia tahu, Deno berbahaya. Tapi ia juga tahu, ketakutan tak akan menyelamatkan siapapun. Bab ini ditutup dengan adegan Rania berdiri di tengah ruangan, dikelilingi beberapa korban lainnya. Kita sudah cukup lama menjadi korban. Sekarang saatnya kita menjadi saksi kekuatan. Dan jika Deno mau perang, kita akan lawan dengan kebenaran. Setelah pertemuan malam itu, Rania mulai merasa sedikit lebih kuat. Ia tidak lagi sendiri. Ada orang-orang yang senasib dan siap berdiri bersamanya menghadapi ancaman Deno. Tapi justru di tengah semangat yang mulai tumbuh, sebuah pengkhianatan baru mengintai, lebih dekat dari yang ia duga.
Hari itu, Rania menerima sebuah pesan misterius yang membuat jantungnya berdegup kencang. Jangan terlalu percaya pada siapapun, bahkan orang yang datang padamu sebagai korban. Rania menatap layar ponselnya lama. Ia mulai meragukan satu hal. Apakah semua orang yang hadir malam itu benar-benar korban? Atau ada yang sengaja disusupkan Deno? Kecurigaannya mulai tertuju pada Agni, seorang lelaki parubaya yang mengaku pernah diperas oleh Hasan dan mengalami kebangkrutan karena jaringan Deno. Dari awal, gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Terlalu ingin tahu, terlalu mudah setuju dengan semua rencana Rania. Sari, yang kini menjadi bayangan setia Rania, ikut merasakan hal aneh itu. Kak, Agni tuh kayak terlalu cepat akrab, ya? Kamu yakin dia nggak disuruh Deno? Rania mengangguk pelan. Kita awasi, tapi jangan gegabah. Kalau dia mata-mata, dia pasti akan membuat langkah bodoh. Benar saja, malam itu Rania dan Sari memutuskan memasang kamera kecil di ruang tamu tempat biasa mereka berdiskusi. Dan hasilnya mengejutkan. Saat semua sudah pulang, Agni tertangkap di kamera menyelinap kembali ke rumah dengan alasan tertinggal dompet. Tapi ia terlihat membuka laci Rania dan memotret beberapa dokumen penting. Keesokan harinya, Rania memanggil semua korban lain tanpa memberitahu Agni. Di tengah pertemuan, ia menunjukkan rekaman video tersebut. Wajah-wajah di ruangan berubah tegang. Ternyata benar, dia bukan bagian dari kita, gumam salah satu korban. Rania melaporkan hal ini ke polisi. Tapi ia tahu, jika Deno sampai tahu rencananya mulai terbaca, maka ia akan mengambil tindakan lebih berbahaya. Dan benar, malam itu, ancaman berubah menjadi serangan nyata. Sebuah batu besar dilempar ke jendela rumah Rania. Bersamanya, sepucuk surat terikat. Ini baru awal. Jika kau terus bicara, selanjutnya bukan jendela yang pecah, tapi lehermu. Pak Arman langsung meningkatkan penjagaan. Rumah mereka kini dipasang kamera dan sensor gerak. Polisi juga mulai sering patroli. Tapi Rania tetap tak gentar. Kalau dia pikir aku akan mundur, dia belum tahu siapa aku sebenarnya. Matanya menatap jendela yang pecah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kemarahan yang mulai membara. Pagi itu, langit mendung seolah menyimpan pertanda buruk. Rania duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Suasana rumah begitu hening, hanya terdengar detik jam dinding yang terasa lambat dan berat. Malam sebelumnya, insiden lemparan batu membuat seluruh penghuni rumah tak bisa tidur nyenyak. Tapi di balik kelelahan itu, tekad Rania justru semakin mengeras. Kalau Deno ingin perang, maka aku akan jadi musuh yang tidak dia perhitungkan, ucap Rania mantap. Sari masuk dengan membawa map merah tebal. Ini semua data-data yang kita punya. Bukti laporan para korban, rekaman pengakuan Hasan waktu masih hidup, dan jejak transaksi dari rekening Deno. Semua sudah aku rangkum. Kak. Rania menatap adiknya dengan bangga. Kita kirim ini langsung ke media. Jangan hanya ke polisi. Kalau publik tahu, dia tak bisa sembunyi lagi. Hari itu juga, Rania menghubungi seorang jurnalis investigatif bernama Nadira, yang terkenal vokal membongkar kasus mafia dan kriminalitas tingkat tinggi. Mereka bertemu secara diam-diam di sebuah kafe tersembunyi. Rania menyerahkan semua bukti dengan satu permintaan. Jangan tunda. Rilis segera. Jangan beri dia waktu untuk memutar balik cerita. Nadira memandang Rania dengan sorot tajam. Kau sadar, ini akan membakar sarang tawon? Dia bukan penjahat ecek-ecek, Rania. Aku tahu, tapi diam bukan pilihan. Aku tidak mau ada korban lain setelah kami.
Sementara itu, Deno mulai mencium gelagat tak beres. Saat berita tentang jaringan kejahatannya muncul di salah satu portal berita besar keesokan harinya, ia mengamuk. Namanya memang tidak disebut langsung, tapi siapapun yang tahu, pasti bisa mengaitkan bukti-bukti yang muncul. Panik, Deno mulai menghubungi orang-orangnya, menyuruh mereka merusak reputasi Rania. Akun-akun palsu menyerang media sosial Rania, menyebar fitnah, bahkan ada yang mengunggah foto lama ibunya dengan narasi seolah-olah keluarganya memiliki masa lalu kelam. Tapi masyarakat tidak sebodoh itu. Banyak yang justru membela Rania. Korban-korban lain ikut bersuara. Beberapa mantan anak buah Deno mulai berpindah arah dan membocorkan informasi karena merasa terancam oleh jaringan dalam kelompok mereka sendiri. Dan malam itu, Sari masuk ke kamar Rania dengan wajah pucat dan ponsel gemetar. "Kak, dia menculik Tia. Dia kirim video. Kak, Tia diikat di kursi. Dia bilang kalau kamu terus bicara, dia akan kirim Tia pulang dalam peti." Darah Rania seakan membeku. Napasnya tercekat. Tapi air matanya tidak jatuh. Matanya justru bersinar dingin, tajam, seperti baja. Kalau dia pikir aku akan tunduk karena satu orang, dia salah. Tapi aku juga tidak akan biarkan sahabatku mati sia-sia. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. "Halo, Pak Rudi. Saya setuju untuk pasang jebakan. Tapi kali ini, saya sendiri yang jadi umpannya." Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berjatuhan, menciptakan suara berisik di halaman rumah Rania. Tapi tak ada satupun suara yang lebih nyaring dari detak jantungnya sendiri. Rania berdiri di depan papan putih yang penuh catatan, foto, dan peta lokasi. Di sekelilingnya, ada Sari, Pak Rudi, anggota polisi senior yang diam-diam membantunya, serta dua korban lain yang pernah bekerja di bawah jaringan Deno. Target kita jelas, menyelamatkan Tia, menjebak Deno, dan merekam semua untuk jadi bukti pengadilan, ujar Pak Rudi. Kita tidak bisa serang langsung. Dia terlalu licin. Tapi kalau kita giring dia ke tempat yang sudah kita siapkan, kita bisa tangkap dia basah-basah. Lanjutnya, Rania menarik napas panjang. Aku akan telepon dia. Aku akan pura-pura minta damai. Kita pasang alat perekam. Begitu dia keluar dari persembunyiannya, kita jebak. Sari menatap kakaknya cemas. Kak, ini terlalu berbahaya. Kalau dia curiga, satu nyawa sahabat kita sedang terancam. Sar, aku nggak akan diam. Pukul 23.15, Rania berdiri di depan sebuah gudang kosong di pinggir kota. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan markas polisi dan mudah diawasi secara diam-diam. Ia memakai mic tersembunyi di balik kerah bajunya. Di pinggangnya, ada tombol darurat yang bisa mengirim sinyal ke tim penyergap jika keadaan memburuk. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam melaju pelan dan berhenti di depan gudang. Deno turun, ditemani dua bodyguard. Matanya menyipit menatap Rania. Akhirnya kau sadar juga, ya? Keluarga kecilmu nggak bisa melawan aku. Rania menahan emosi. Ia tersenyum sinis. Kau salah. Aku hanya ingin menyudahi ini dengan caraku. Deno mendekat. Mana jaminannya kamu nggak ngadu ke polisi? Kalau aku bawa polisi, aku pasti nggak akan datang sendirian kayak gini, jawab Rania santai. Padahal di balik pintu gudang, tim penyergap sudah bersiap dengan senjata lengkap. Deno mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan video Tia yang diikat dan terlihat lemas. Satu kata yang salah dari mulutmu, dia nggak akan keluar dari sana hidup-hidup. Rania menatap Deno lurus. Lepaskan dia, dan semua ini selesai.
Kau bisa pergi, aku juga akan diam. Hahaha, semudah itu? Tidak, aku yang pegang kendali di sini. Dan itulah saatnya. Pak Rudi yang mendengarkan dari mobil van pengintai menekan tombol. Tim berseragam langsung menyergap gudang dari berbagai sisi. Lampu sorot dinyalakan. Deno dan 2 anak buahnya panik. Tapi semuanya sudah terlambat. Tangan di atas. Jangan bergerak. Turun. Telungkup. Letakkan senjata kalian sekarang juga. Deno berusaha melarikan diri, tapi Sari yang menunggu di sisi belakang gudang berhasil menjegalnya. Polisi langsung memborgol tangan Deno dan menyita semua senjatanya. Tia ditemukan di sebuah bangunan tak jauh dari lokasi, masih hidup, meski dalam kondisi lemah dan trauma. Rania langsung memeluk sahabatnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Maaf aku terlambat, Tia. Tapi kau selamat sekarang. Aku janji semua ini akan berakhir. Tentu, berikut adalah lanjutan dari novel ini sampai tamat. Kita akan selesaikan cerita Rania dengan alur dramatis, penuh ketegangan, dan penutup yang memuaskan. Gedung pengadilan negeri dipenuhi awak media. Semua mata tertuju pada satu kasus. Persidangan Deno, pria yang dituduh melakukan pelecehan, perdagangan manusia, hingga kekerasan terhadap perempuan. Rania duduk di kursi saksi. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Ia tak akan goyah. Jaksa membuka dengan lantang. Terdakwa Deno telah melanggar UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelecehan seksual, penculikan, hingga pengancaman. Kami akan buktikan semua itu dengan saksi kunci, Rania. Deno tertawa sinis dari kursi pesakitan. Jangan sok suci, Ran. Kau juga bagian dari permainanku dulu. Tapi aku keluar dan memilih melawan. Itu bedanya aku dan kau, jawab Rania tegas. Satu persatu korban lain bersaksi. Sari, Tia, bahkan beberapa mantan korban yang dulu tak berani bersuara, kini hadir. Salah satu yang mengejutkan, ibu kandung Deno, yang akhirnya bersedia bicara tentang masa kecil anaknya yang penuh kekerasan. Pengacara Deno mencoba membantah semua tuduhan, menyebut Rania dan yang lain hanya cari perhatian. Tapi bukti rekaman, video, dan dokumen dari ponsel Deno yang telah disita berbicara lebih keras dari apapun. Tak bisa disangkal lagi. Setelah sidang panjang selama 2 bulan, hakim akhirnya mengetukkan palu. Menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Deno atas semua tindak kejahatan yang telah dilakukan. Hak asasi korban tidak boleh lagi diinjak-injak hanya demi kepuasan pribadi. Tangis para korban pecah. Beberapa memeluk satu sama lain. Deno menatap tajam ke arah Rania saat digiring keluar. Kau pikir ini akhirku? Aku akan keluar suatu hari nanti. Rania tak gentar. Dan aku akan tetap berdiri, melindungi mereka yang kau sakiti. Beberapa bulan kemudian, Tia telah pulih secara mental dan memutuskan pindah ke luar negeri, bekerja di Lembaga Perlindungan Perempuan. Sari melanjutkan studinya di bidang psikologi, terinspirasi dari perjuangan kakaknya. Rania sendiri memutuskan membangun sebuah rumah perlindungan untuk korban kekerasan, dibantu oleh Pak Rudi dan beberapa donatur yang tersentuh oleh perjuangannya. Rumah itu dinamai Rumah Pelita, simbol cahaya kecil di tengah kegelapan. Pada suatu sore, Rania duduk di taman belakang rumah perlindungannya. Di hadapannya ada seorang gadis muda yang baru saja datang, penuh luka dan tangis, seperti dirinya dulu. Rania menggenggam tangan si gadis dan berkata pelan, "Kamu tidak sendiri. Aku pernah berdiri di tempatmu. Tapi kamu bisa bangkit. Dan kamu akan sembuh."
Langit sore berubah jingga. Angin berhembus tenang. Rania menatap ke langit, tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, hatinya benar-benar damai. Tamat.